ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan lil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil ulum sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi sayyidi Syekh Muhammad Abdullah bin sayyidi Syekh Zainuddin al-Malibari wa li arwahi ahli sanadina muttasil ilayhi min Allah al-Karim yatagashahu min rahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim bil jannah ya'ibu alayna wa ala ahli baitina wa awladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati alamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahum al-fatihah. nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Habibullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang secara khusus kajian kitab Irsyadul Ibad, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung kajian kita Babul Iman yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Qala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'iran ay naran syadidan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yu'min billah,
orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa inna tabnil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang kafir neraka sa'ir, neraka yang sangat panas. Dalam ayat ini Allah mentahdid, Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang orang tidak beriman kepada Allah itu disebut orang kafir. Allah ancam dengan ancaman masuk neraka sa'ir. Apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam itu bagian daripada sebuah pemaksaan di dalam beriman? Tidak. Secara umum dalam sebuah keyakinan beragama tidak ada yang boleh memaksa. Kenapa? Karena semuanya sudah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama, karena keyakinan tidak boleh dipaksakan. Namun jalan dan keterangannya jelas, mana hitam mana yang putih. Allah sudah menjelaskan mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Tinggal manusia memilih. Makanya orang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan atau memilih, karena semuanya sudah disiapkan, tinggal kita mau memilih yang mana. Namun sebelum jatuh kita diberikan pilihan itu, Allah juga memberikan kepada kita alat untuk memahami, alat untuk menganalisa, alat untuk mengkaji, yaitu akal. Allah beri kita kepada akal, yang mana fungsi akal ini adalah istidlal, berpikir untuk mencari dalil dan pembuktian. Sehingga dengan akal inilah dia bisa berpikir, dengan akal inilah dia bisa mencari dalil, pada akhirnya dia berkesimpulan mengambil jalan yang mana, mau jalan yang putih atau jalan yang hitam, mau jalan yang lurus atau jalan yang bengkok, mau jalan Allah atau jalan setan. Kita yang disuruh oleh Allah memikirkan, walaupun ada yang disebut dengan hak prerogatif Allah Ta'ala. Hak
prerogatif Allah Ta'ala itu adalah memberi petunjuk. Hak prerogatif Allah Ta'ala itu adalah memberi petunjuk. Yahdillahu may yasha wa yudillullahu may yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah juga yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. Maka orang yang beriman itu dikehendaki Allah. Orang yang kafir memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia kafir. Sehebat apapun manusia kedudukannya di sisi Allah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun agar dia menjadi orang yang beriman. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan kita orang biasa, orang alim pun tidak bisa memberi petunjuk kepada anaknya agar beriman kepada Allah, agar berada di jalan yang lurus, agar selalu berbuat taat kepada Allah. Tidak. Jangankan orang alim, seorang waliullah pun tidak bisa memberi petunjuk kepada anak dan istrinya agar menjadi orang beriman. Tidak bisa. Jangankan orang wali, nabi dan rasul sekalipun tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang disayanginya agar beriman kepada Allah. Sebagai bukti, Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh alaihissalam punya anak Samham, Nuh, Samham, Yapis dan Kan'an. Sam jadi orang beriman, Ham jadi orang yang beriman, Yapis jadi orang beriman, tapi Kan'an menjadi orang kufur. Apa Nabi Nuh tidak mengajak anaknya yang bernama Kan'an beriman kepada Allah? Selalu mengajak. Apa Nabi Nuh tidak mendoakan anaknya yang bernama Kan'an agar beriman kepada Allah? Selalu mendoakan. Tapi petunjuk bukan milik Nabi Nuh. Petunjuk bukan milik Nabi Nuh. Petunjuk adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Maka Allah tidak memberikan petunjuk kepada Kan'an sekalipun anak Nabi Nuh, maka Kan'an menjadi orang yang kafir dan celaka. Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, yang masuk dalam golongan Ulul Azmi, yang bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang bergelar Abaddin, bapaknya dalam semua agama, dan yang lain-lainnya. Ternyata beliau tidak bisa memberi petunjuk kepada paman beliau yang bernama Azar. Azar menjadi tukang pahat, tukang bikin patung yang disembah. Karena Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk. Pun demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa Rasulullah?
Afdalul anbiya wal mursalin, manusia yang paling hebat dari para nabi dan rasul. Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Afdalul khalqi ajma'in, manusia yang paling hebat. Habibu rabbil alamin, kekasih Allah Tuhan semesta alam. Namun Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk agar pamannya Abu Lahab menjadi orang beriman. Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk agar pamannya yang bernama Abu Jahal jadi orang beriman. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang yang paling engkau sayangi. Tidak bisa. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk terhadap orang yang Dia kehendaki. Pamusa rabbahu Jibril, pamusa rabbahu Jibril kafirun, wa musa rabbahu fir'aunu rasulun. Musa Samiri dididik, dipelihara dan dididik oleh Jibril, ternyata jadi kafir. Musa bin Imran mulai lagi kecil, jabang bayi sampai dewasa, dipelihara dan dididik oleh Fir'aun, bukan jadi kafir, tapi menjadi seorang rasul. Kenapa? Karena yang memberi petunjuk adalah Allah. Ini garis besar dulu. Maka disinilah kita paham dalam ajaran tauhid harus mantap bahwa semuanya dalam kehidupan ini adalah kehendak Allah. Kita belajar di dalam tauhid, Tuhan bersifat iradah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia berkata jadi, maka jadilah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah, apa yang tidak dikehendaki Allah jadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Maka dalam kesimpulan ajaran tauhid, baik dan buruk itu adalah kehendak Allah, iman dan kafir itu adalah kehendak Allah. Maka satu, bersyukurlah kita atas hidayahnya Allah, atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang beriman. Selanjutnya dikehendaki Allah menjadi orang yang taat kepada Allah. Tanpa hidayah Allah tidak bisa. Tanpa hidayah Allah tidak bisa. Maka hidayah ini sangat mahal, petunjuk ini sangat mahal. Oleh karena demikian, syukur petunjuk
petunjuk Allah tersebut. Makanya setiap hari kita bersyukur kepada Allah, dijadikan Allah diri kita menjadi orang yang beriman. Setiap hari kita bersyukur, dikehendaki Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, kalau kita sudah paham bahwa hak prerogatif Allah Ta'ala, petunjuk itu adalah hak Allah, maka janganlah suka memponis dan mencela orang yang tidak dapat petunjuk Allah. Orang yang kafir, orang yang sesat jangan dicaci maki, jangan dicela. Kenapa? Karena dalam pandangan akidah kita itu memang sudah yudillu mayyasha. Allah lah yang membikin sesat orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada usah kita cela, kada usah kita maki, kada usah kita jelekkan, kada usah kita merendahkan mereka. Cukup syukuri nikmat Allah berupa hidayah dan petunjuknya kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Namun oleh para ulama, oleh para orang yang mengerti, kata Imam Ghazali, kita memang alhamdulillah syukur diberi petunjuk dan hidayah Allah jadi orang beriman. Tapi kita kada tahu apakah petunjuk ini terus dibawa sampai mati, apa petunjuk ini dicabut oleh Allah, kada tahu. Disinilah para ulama ada punya kekhawatiran, iman yang diberi Allah kepada kita, apa iman ini tidak dicabut Allah, atau iman ini sampai dibawa mati ke akhirat, atau iman ini dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Inilah yang disebut dengan kekhawatiran zawalul iman. Maka petunjuk Allah kepada kita berupa iman, kita syukuri. Kita syukuri dengan lidah, kita syukuri dengan hati, kita syukuri dengan anggota. Berikut kekhawatiran, apakah iman ini dicabut oleh Allah atau tidak? Apakah iman ini terbawa mati atau tidak? Inilah yang menjadi renungan para ulama, sehingga mereka masing-masing mencari jawaban agar iman ini tetap terjaga sampai terbawa mati. Sampai-sampai Imam Tirmizi, seorang hufazul hadis, seorang ahli hadis yang mengarang kitab Sunan Tirmizi, beliau bukan hanya seorang ulama, tapi seorang aulia Allah Ta'ala, banyak mengarang kitab hadis, tasawuf, dan yang lain-lainnya. Beliau bermimpi dengan Allah, sering bermimpi dengan Allah yang laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sekali, dua kali, sampai berapa puluh kali beliau bermimpi Allah, yang pada akhirnya beliau bermimpi Allah berjumlah 99 kali. Kata Imam Tirmizi, apabila aku bermimpi Allah yang ke-100 kalinya, aku akan bertanya kepada Allah, apa yang membawa
iman ini jangan sampai lepas, iman ini jangan sampai dicabut. Sampai waktunya Imam Tirmizi mimpi lawan Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa yang membuat iman ini tidak terlepas dan tidak engkau cabut? Allah jawab dengan kalamnya tanpa suara, tanpa huruf. Agar iman itu tidak lepas, bacalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Setelah sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh, maka para ulama kita mengajarkan kepada umat, sebagian umat mengamalkan, bersama-sama dibaca, yaitu ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Iya nang kita dengar setiap subuh di sebagian masjid dan langgar ada terdengar wirid dan amalan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Wallahu a'lam di Masjid Agung. Kenapa kita punya waktu rata-rata azan subuh itu kada langsung kamat, disela 10 menit. Itu dari Rasulullah. Maka disela-sela 10 menit itu ada bermacam-macam yang melakukan wirid, amalan dan baca-bacaan. Di antaranya adalah itu tadi yang diajarkan oleh Imam Tirmizi, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Adapun yang lainnya itu tambahan. Ahyil quluba fatahya, ya Hayyu ya Qayyum, wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya, ya Hayyu ya Qayyum. Itu tambahan. Nang ianya ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ini bagian amalan supaya aman daripada zawalul iman. Ada nang mengajarkan salatu hifzil iman, sembahyang untuk menjaga iman yang dikerjakan sesudah sembahyang maghrib. Ada, itu amalan. Namun di samping amalan juga dijaga perbuatan-perbuatan yang bisa melepaskan iman. Banyak perbuatan yang menyebabkan iman kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah a'da'ul awliya illah, menyakiti, menghina, memusuhi walinya Allah Ta'ala. Makanya para ulama yang mengerti dan memahami
bersepakat salah satu sebab iman dicabut Allah ketika hendak mati, orang yang hidupnya suka memusuhi walinya Allah. Kalau kita kada cinta dengan wali, jangan memusuhi barang. Jangan memusuhi barang. Ada orang memusuhi wali, banyak. Zaman Syekh Abdul Qadir, seorang ulama besar memusuhi Syekh Abdul Qadir, ujung-ujungnya mati kafir. Banyak catatan sejarah kalau ulun ceritakan tentang hal ini. Ada hal yang menarik dalam sebuah kitab. Seorang wali besar yang menjadi kontroversi, banyak yang mengkafirkan, namun tidak sedikit yang mengagumi, dan ulun termasuk pengagum beliau. Siapa? Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi, seorang guru besar dalam tasawuf filsafat, yaitu Imam Ibnul Arabi, yang terkenal dengan karangan-karangan beliau yang monumental dalam kajian tasawuf filsafat. Salah satunya yang terkenal adalah Futuhatul Makkiyah, sebanyak 4 jilid. Tidak semua orang bisa memahami kitab tersebut karena istilah orang sekarang itu adalah kajian tasawuf yang mendalam. Namun tidak sedikit orang yang mengkafirkan beliau. Salah satunya adalah kelompok Wahabi. Orang-orang Wahabi memvonis secara lantang bahwa Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi adalah kafir. Bahaya. Ulun cerita dalam kitab. Suatu hari Imam Ibnu Arabi sembahyang berjamaah. Ibnu Arabi sembahyang berjamaah. Di tengah jalan beliau melakukan sesuatu yang aneh, yang dalam pandangan hukum fikih itu batal, dan itu di luar nurul, istilah orang sekarang di luar nalar. Kenapa? Karena Imam Ibnu Arabi di waktu sembahyang dengan kuat dan keras menghentakkan batis, menghentak, ya, samin gada, nyaring kedengaran, takajub. Ada apa ini? Tapi murid-muridnya paham, guru tidak akan melakukan hal yang di luar pemahaman beliau. Guru lebih mengerti dalam sisi hukum daripada sang murid. Muridnya tidak mufarakah. Sembahyang diteruskan sampai salam Imam Ibnu Arabi. Begitu sudah salam, beliau kumpul murid, tak kumpul. Kalian tadi mendengar gak? Melihat atau mendengar aku bahantak batis? Inggih guru. Tahulah buhandikam. Ada seorang ulama, istilah kita sekarang dibuktikan. Kita kan orang kematian ada pengumuman. Ada seorang ulama Jasidin hendak mati, dan dia digoda oleh setan, yang ayatnya kita baca bulan puasa.
wa iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun dalam surah Al-Waqi'ah. Wa iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun, apabila setan berwujud kawan-kawannya. Inilah yang menggoda agar imannya lepas. Ini orang alim cina, gua angel hendak percaya sudah lawan godaan, hendak terpedaya dengan godaan ini. Kalian tahu kenapa imannya hendak lepas itu? Karena ini ulama, walaupun banyak mengarang kitab, bukan ulama biasa ngarang kitab, dia suka memusuhi walinya Allah Ta'ala. Lalu kenapa aku berhentak betis? Aku Jersidin mau usir setan yang menggangguinya. Aku hendaki buka setan yang menggoda tadi. Akhirnya selamat daripada mati su'ul khotimah. Kenapa aku mati membantu? Karena dia percaya dan cinta lawan aku. Syukur masih percaya dengan kewalian Imam Ibnu Arabi Sidin Bantu. Bahasa kita sekarang kadalawas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Tuan Guru Sipulan bin Sepulan. Nah juga itu tuh orang izin mati itu. Nah itu hadirin rahimakumullah, jangan membenci apalagi memusuhi walinya Allah Ta'ala. Jangan. Kalau kada cinta jangan memusuhi barang, kada percaya jangan memusuhi barang, jangan nyakiti. Yang terakhir, walaupun banyak ada hal lagi yang bisa melepas iman kita di saat mati, yaitu suka menzalim orang. Jangan menzalim orang, memfitnahkah, memeraskah, menyakiti hati, selalu menyakiti hati manusia. Hati-hati, hati-hati. Kalau mohon maaf tanpa mengurangi, menyepelekan, nggak ada. Orang ini umpamanya penzina, dosa besar, iya, tapi ini kada pernah nyakiti orang. Ini orang sembahyang tapi selalu mengisap darah orang, rintener, nyakiti orang tuh rintener. Selalu memfitnah orang, selalu menzalim orang. Ini lebih bahaya imannya daripada pelacur ini. Maka mudah-mudahan kita jangan banyak berurusan lawan manusia, jangan sampai menyakiti dan sebagainya. Pokoknya jangan banyak berurusan lawan manusia. Kenapa? Ini bagian yang bisa memacul melepas iman kita. Terakhir, Allah mengancam
mengancam orang yang kafir dengan neraka jahanam. Kenapa ancaman itu ada? Sekalipun kafir dan iman itu kehendak Allah, tapi manusia diberi akal untuk berpikir. Makanya dalam tauhid, orang yang tidak beriman itu dikatakan salah karena dia tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Maka ketika orang tidak memfungsikan akalnya dengan baik, sehingga dia tidak bisa memilih mana yang putih, mana yang hitam, dia tidak bisa memilih mana jalan yang lurus, jalan yang sesat, maka inilah yang diancam oleh Allah. Kalau orang itu kafir tapi memang kada apa-apa, kada ada alasan kafir, kada ada nang mengajak, kada ada nang ini dan itu dimaafkan Allah. Contoh, mohon maaf, orang-orang yang hidup di masa belum ada dakwah. Taruhlah kalau kita contohkan, orang akan bertanya kayak apa bahasa kita Pangeran Suryanata. Kita kan Islam di Kalimantan Selatan itu dalam kerajaan pertama adalah Pangeran Suryansah. Ke atasnya ada Pangeran Suryanata, agamanya Hindu. Apa kafir? Islam belum masuk. Islam belum datang, cahayanya belum datang. Kada kawa memilih, ini gelap, ini cahaya, kada ada pilihan. Nah, makanya oleh para ulama, orang-orang yang hidup di zaman fatrah atau zaman sekarang, dakwah Islam belum sampai kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa memilih cahaya, sehingga tidak bisa memilih Islam. Ketika mereka kafir, oleh para ulama, mereka selamat. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asar rasulah. Kami kada mengazab mereka, kami tidak memasukkan mereka ke dalam neraka kecuali kami kirim dulu utusan, kami datangkan dulu cahaya. Kalau cahaya sudah datang namun mereka juga tidak memilih cahaya, ini baru salah mereka. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya akhraja Muslimun an Umar ibn al-Khattab, meriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ila akhir, wallahu a'lam bisawab. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampean berataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min aliyah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.